Halo semua, di video lalu saya bahas tentang GDX. Nah, di video kali ini saya bahas tentang GDXG. Jadi kalau GDX itu Global Gold Miner, kalau J ini Junior, Global Gold Miner Junior. Bagaimana peluang saham-saham di sektor emas Indonesia seperti Antam, Emas, ARCI, Pesak untuk masuk ke GDXG. Nah, kalau GDXG ini pada dasarnya diterbitkan oleh Market Factor, itu semacam MSCI. Nah, fund manajernya namanya FundX. Berdasarkan data 29 Desember yang lalu, eh, peluang Archie, Pesak, Emas, Antam, United Tractor, dan Medco itu untuk masuk GDX itu kecil sekali gitu. Nah, kalau GDXG bagaimana? Siapa tahu kan di juniornya lebih punya peluang. Nah, kalau yang sudah nonton YouTube saya yang bagian satu, eh basically kayak apa namanya eh Medco, UNTR itu sudah nggak bisa. Ada juga yang tanya kalau harta gimana Pak? Ya kalau harta kan masalahnya dia nggak punya tambang emas gitu, jadi nggak memenuhi pure play menurut saya gitu ya. Nah kalau untuk yang bisa memenuhi ya cuma tinggal emas, Antam, Pesap sama Arci gitu. Nah, Pesap itu terus terang dia juga gagal di free float. Karena saya lihat di laporan keterbukaan, ownernya sempat jual 2,5%, sehingga free float 10 dan memenuhi. Tapi di tanggal 29, dia koreksi informasi. Dia bilang, oh nggak jadi, itu cuma salah pencatatan aja. Jadi pemiliknya tetap punya 92,5, sehingga free floatnya kurang dari 10. Nah, dan oleh karena itu Pesap tidak memenuhi syarat free float untuk masuk ke si siapa namanya ke GDXG ini. Nah, kalau yang kita baca ya prosedur di GDXG basically untuk awalnya sama, pure play, free float 10%, liquidity yang terus terang sangat mudah untuk dipenuhi oleh saham-saham Indonesia. Nah, yang berbeda itu adalah di prosedur seleksinya. Nah, prosedur seleksinya kalau di GDX dia menggunakan free float market caps, kalau di GDXG ini yang di sini. Open Index Reconstitution bla 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 gitu ya. Nah, companies are valued by full market caps. Jadi kalau free float itu dipakai GDX, kalau GDXG pakainya full market caps. Nah, kemudian di short 60% top di take out, kemudian 68, 60 sampai 98 itulah yang masuk ke GDXG. Nah, kalau 98 ke atas itu yang dia existing masih boleh, tapi kalau yang baru nggak bisa. Nah, sisanya ini ke ya dia minimal 25 saham dan sebagainya. Kalau dibaca lebih lanjut dia juga ada di bobot maksimal ya. Jadi kalau nggak salah bobot maksimalnya 6 apa 9% ya satu saham ya. Tapi basically yang membedakan tuh di bagian awalnya. Nah, kenapa dia pakai total market caps bukan free float market cap seperti GDX? Karena dia kan junior. Junior itu kan small cap. Nah, kalau mau tahu dia junior apa senior, kalau lihat free float, kadang-kadang nggak mencerminkan perusahaan yang sebenarnya. Karena kan free float itu cuma porsi publik. Eh, Sementara kalau free floatnya sedikit, kelihatan kayak perusahaan kecil. Padahal biasanya totalnya itu besar gitu. Nah, makanya untuk tahu perusahaan besar kecil digunakan market cap total, sama seperti prinsip yang dipakai oleh FTSE gitu. Nah, terus ya tadi dari setelah diurutkan berdasarkan market caps, top 60% kita keluarkan, kemudian 60 sampai 98 masuk gitu. Nah, untuk menghitung itu, pertama kita identify dulu existing daripada GDX dan GDXG sebagai universe. Karena basically kan ini dua kelompok yang sama. Nah, kemudian kalau di GDX kita hitung free float market caps, kalau ini kita hitung total market caps. Yang kebetulan pada saat saya hitung, saya dapat datanya tanggal 26 Desember. Nah, kemudian Indonesia ya ada Antam, Arci, Emas. Saya pakai harga tanggal 29 karena tanggal 29 kita libur. Nah, baru dari situ saya bagi jadi tiga kelompok, 60, 60, 98, sama 98 sampai 100. Nah, ini hasilnya. Jadi berdasarkan full market caps, itu top 60% adalah sebagai berikut. Aman Mineral ada di sini.
Dengan kata lain, AMA Mineral tidak bisa masuk GDXG. Nah, kemudian ini adalah peringkat 60 sampai 98. Nah, ada BRMS di sini. Nah, kalau BRMS ada di sini, maka BRMS masih akan stay di GDXG. Nah, kalau dia ada juga di GDX, berarti dia ada di dua anggota. Nah, itu menjelaskan kenapa aman cuma di satu, BRMS ada di dua, begitu. Nah, kemudian emas ya, emas ini MDK Gold Resources ada di sini. Nah, dengan kata lain, kalau misalkan dia memenuhi syarat pure play ya, sekali lagi emas ini konsen saya adalah dia itu memang punya tambang emas. Income-nya most likely juga datang dari emas. Tapi income-nya belum ada. Karena income-nya belum ada, ya gimana memenuhi syarat pure play itu? Nah, ini menurut saya 50-50. Kalau misalnya punya tambang emas saja sudah diakui, ya sudah. Tapi kalau tambangnya belum ada, tambangnya ada tapi belum ada income, ya mungkin dia harus tunggu ada income-nya dulu baru bisa masuk. Tapi basically berdasarkan harga tanggal 29 dan ranking pada tanggal 26 Desember, itu dia sudah masuk di range 60-98. Nah, sekali lagi ini posisi tanggal 26. Harus diukur pas pada tanggal eh, cut off itu. Ya, jadi ini masih bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau Antam itu juga masuk di ranking 60-98. Kenapa ada A dan B? Listnya kebanyakan, jadi saya potong gitu. Nah, Antam juga ada, kemudian Archie juga ada. Nah, kalau Antam sama Archie ada di sini, seandainya cut off dilakukan pada tanggal tersebut, menurut saya Antam sama Archie ini akan masuk ke dalam GDXG. Seperti itu. Nah, kalau bottom 98 sampai 100 tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah aman akan masuk ke GDXC? No, dia di top 60%. Apakah BRMS akan promosi ke GDX? Jadi GDXC-nya hilang. No juga, dia tetap akan ada di GDXG. Nah, kemudian emas, Antam, Arci masuk GDXC enggak? Jawaban saya eh, dengan asumsi pure play terpenuhi ya, tiga-tiganya masuk. Tapi kalau pure play tidak terpenuhi, mungkin cuma Antam sama Arci yang akan masuk. Tapi sekali lagi ini berdasarkan posisi apa namanya? Posisi 26 Desember. Kalau Indonesia karena libur saya pakai harga tanggal 29. Jadi pastinya itu harus kita ukur pas di tanggal cut off. Cut off-nya kapan, Pak? Nanti di pengumuman Maret dia ada tanggalnya gitu. Nah, disclaimer sekali lagi, saham masuk indeks tidak berarti harganya akan naik atau turun, karena eh, yang menggerakkan kan lebih ke story juga, story fundamental dan juga kepercayaan orang akan view daripada emas dan perak itu sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Ini konten saya buat waktu akhir tahun baru, jadi sekaligus Happy New Year semua. Nah, terima kasih semua, semoga bermanfaat.